Cakar-cakaran di Amerika semakin mengganas dan inilah masa kita menyalip di tikungan. Namun sekali lagi saya harus mengelus dada. Untung dada sendiri, bukan dadanya orang lain. Dalam arena kompetisi otomotif, maka menyusul lawan paling tepat adalah di tikungan atau ketika keadaan ubah cuaca turun gerimis. Misalnya, di kesempatan yang lalu kita sudah ingatkan, gerimis mengundang. Tapi mungkin yang nyetir memang gak pandai atau bagaimana ya, saya kurang tahu. Tapi Indonesia buktinya menuju krisis ekonomi saat ini. Padahal ilmunya sudah diberikan dan kendaraannya sudah disiapkan. Tetapi namanya gak berani, ya gak berani. Namanya gak punya keterampilan, ya gak punya keterampilan. Ya gak bakal diambil langkah tersebut. Apa buktinya cakar-cakaran di dalam negeri Amerika yang berkali-kali kita kabari untuk diambil peluang tersebut? Partai Demokrat di belakangnya adalah globalis cabal yang menggunakan kekuatan uang untuk mempidanakan lingkar satu Trump. Yang terakhir ini adalah Steve Bannon. Bannon adalah mantan chief strategisnya Trump. Sebelum Paul Manafort, ketua tim ses Trump, Michael Cohen, ahli hukumnya Trump, sebelumnya lagi Michael Flynn, ketua National Security Advisor, dan Roger Stone, penasihat politik Trump sejak lama, semua dengan kasus ecek-ecek kecil nilainya, tapi hal ini menggemboskan kekuatan Trump. Tangkap-menangkap telah dan akan terus terjadi hingga November. Ini antara pendukung Trump dan pendukung globalis cabal Demokrat. Setelah Bannon ditahan, maka dalam waktu dekat ini pihak CIA dan FBI pada saat pemerintah Obama akan mulai ditahan dan disidangkan melalui tuntutan Jaksa Agung Barr. Setelah investasi kejaksaan yang dipimpin Durham selesai, ini bisa benang merah yang menggeret ke Joe Biden. Alasan penahanan Bannon karena penggelapan hanya ratusan ribu dolar. Itu pun kasus sumir. Efeknya terhadap kampanye Trump, setidaknya penahanan ini Bannon tidak bisa leluasa untuk membantu kampanye Trump hingga November ini karena disibukkan dengan persidangan. Bannon adalah kaki tangan gerakan bawah tanahnya Trump. Di sini, mengapa Sontoloyo selalu menceritakan tentang the tale of two country, perang Amerika-Tiongkok ini? Karena ini adalah pelajaran cara cerdas bernegara kelas dunia. Sebagaimana janji Bosman akan membuat 1000 video tentang cara cerdas bernegara agar anak muda generasi milenial dan generasi Zoomer, Anda semua bisa belajar. Kita semua setuju ke depan kita tidak pakai old system yang doesn't work dan old mind yang membuat dunia berantakan seperti sekarang. Juga pejabat dan politikus tua nasional saat ini serta masa lalu tidak akan jalan cara berpikir mereka di dalam menangani dunia di masa depan. Saya pun tidak. Yang terbaik kalian yang saat ini pemuda yang usianya di bawah 40 tahun. Belajarlah 3 tahun ini kalian berdaulat dalam bernegara nantinya. Kembali ke pelajaran cara bernegara kelas dunia. Kita lihat Amerika sekarang. Nanti balik ke Tiongkok yang ambil Hong Kong. Kita lihat bagaimana stable genius Trump akan lakukan pembalasan dengan penangkapan bad actor globalis cabal dalam waktu dekat ini hingga November mendatang. Dan ada yang lebih seru lagi sahabat, bagaimana Trump menangani Iran dan Venezuela dengan maksud menghancurkan aliansi mereka dengan Tiongkok. Awalnya diatur perdamaian UAE, Uni Emirat Arab, dengan Israel dan kontrol Amerika terhadap Saudi Arabia. Dan kemungkinan besar dalam waktu dekat Saudi Arabia akan menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Maka masalah minyak Timur Tengah hanya Iran yang harus dikontrol untuk menjaga petrodolar. Di Amerika Latin hanya Venezuela yang belum dikontrol. Nakalnya penjual minyak ke Tiongkok membuat dihukumnya Venezuela beberapa tahun yang lalu oleh Amerika. Mata uang Venezuela dibanting dengan hyperinflasi yang membuat penurunan nilai mata uang lebih dari 1000%. Sekarang tinggal mainan politik dalam negeri Venezuela yang selalu dibuat goyang, gonjang-ganjing agar tidak berdaulat. Untuk menjadi penyeimbang di sisi produksi, Trump sudah mengeluarkan executive order untuk melakukan pengeboran di Alaska. Penyimbangan ini untuk menimbulkan deterrent factor terhadap negara penghasil minyak bumi yang membandel. Kalau macam-macam harga bakal dihancurkan dengan membuka keran Alaska. Bersama informasi di atas sahabat muda, pasti sudah mulai terbayang bagaimana Anda nanti bermanuver dengan langkah catur internasional dan domestik negara yang Anda pimpin. Anda, kaum muda saat ini yang usianya di bawah 40 tahun adalah new mind. Yang ada saat ini di banyak pejabatnya, terutama pejabat yang berpengaruh pada tetua-tetua yang gak punya nyali untuk ambil kesempatan, itu old mind. Bahkan di sisi seberang, beberapa kelompok oposisi yang tua-tua juga sama. Mereka old mind dan kita semua sependapat. Old mind doesn't work. Anda yang new mind yang pasti bisa menguasai dunia ke depannya, Anda adalah pemimpin melalui jalur konstitusi. Jangan berharap ke tetua-tetua termasuk orang seperti saya. Anda yang memimpin, kalian yang mengatur Indonesia. Pakailah sedikit ilmu Bosman ini. Bagian dari rencana
bagaimana besar Indonesia ke depannya. Bener deh, kalau diperhatikan saat ini pengelola negara terlalu inward looking. Tetapi itu pilihan yang kita harus pahami. Bukan untuk disalahkan, tapi diingatkan bahwa masalah COVID-19 itu adalah masalah outward looking. Juga dengan perkembangan ketegangan geopolitik di kawasan khususnya Laut Natuna Utara, manuvernya masih berposisi miring ke Tiongkok. Dan ini ketahuan lagi. Ini yang kita sering ingatkan atau sering teriakkan. Ayo susul Amerika, ayo hajar Tiongkok, ayolah bikin Indonesia berdaulat. Pakai infrastruktur keuangan dalam negeri, jangan pakai hutang atau pinjaman atau investasi asing. Caranya, oke, kita berikan lagi cara-cara sebagai salah satu solutif. Kita tanya kepada pejabat negara ini, kamu perlu berapa cuannya wahai bos pejabat untuk membangun Indonesia? Iya, yang kalian sedang cari hutangan itu, yang lagi hitung-hitungan ke depan untuk menyelamatkan COVID perlu dana berapa? Apapun itu, monggo dijumlahkan. Iya bener, uang yang kalian mau pinjam di asing-asing itu loh. Ya berapa? Katakan perlu 2.000 triliun. Ya cetak aja uangnya, lalu masukkan ke rekening dinaran, di mana uang tadi langsung masuk ke sistem keuangan nasional. Kan ada underlayingnya tuh, emas. Dan keluarkan lagi dana tersebut khusus untuk pembiayaan apapun yang pemerintah butuhkan. Rupiah tadi ada underlying emasnya. Lalu ada lagi jaminan underlying yang kedua, yaitu proyek UKM dan proyek produktif lainnya. Selesai kan? Takut inflasi? Inflasi itu selisih atau mismatch antara uang beredar dengan produksi. Kalau pakai blockchain, setiap cetak uang digunakan untuk produksi pasti tidak ada mismatchnya. Kecuali duitnya buat foya-foya, belanja-belanja barang konsumtif. Dan dengan blockchain gak bakal bisa dikorup karena rantai arusnya uang pasti kebaca kemana aja uang itu berjalan. Lalu pastinya kalau uang tadi diberikan ke UKM produktif gak bakal inflasi. Wes, sesederhana itu toh, kok masih ngeyel sih kalian gak percaya?